Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pembahasan kita kali ini tentang modul USP Sejarah Peminatan. Yang akan kita bahas yaitu peristiwa penting di Eropa. Jadi buat kalian jangan lupa ya untuk meninggalkan komentar nama kehadiran di video. Disimak dengan baik ya video ini. Semoga video ini dapat membantu dalam pembahasan kata kali ini. Kita mulai ya. Diawali dari pembahasan latihan soal nomor 1, yaitu istilah Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti. Disimak ya pembahasannya. Jadi istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Oleh karena itu, dalam bahasa Perancis, Renaissance berarti lahir kembali atau kelahiran kembali. Jadi, Renaissance adalah kelahiran dan kebangkitan kembali. Kelahiran kembali yang dimaksud ini adalah kelahiran atau kebangkitan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno setelah bangsa-bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan. Untuk latihan soal nomor 2, perhatikan indikator berikut ini. Renaissance, imperialisme, revolusi gereja, revolusi industri, dan revolusi Amerika. Pemikiran dan peristiwa penting yang mempengaruhi masyarakat Eropa setelah abad pertengahan ditunjukkan oleh angka. Untuk latihan soal ini ada ralat ya, jadi ada perubahan. Yang lebih tepat jawabannya adalah Renaissance, merkantilisme, revolusi industri, dan revolusi gereja. Jadi, sejarah abad pertengahan menjadi titik awal peradaban modern. Munculnya banyak sastrawan, filsafat, seni, serta ilmu pemerintahan menjadikan abad pertengahan sebagai bahan referensi dalam menuju sebuah peradaban modern. Ya, jadi abad pertengahan itu dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai ke abad 15 Masehi. Jadi abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Jadi peristiwa-peristiwa penting pada masa abad pertengahan itu yaitu adalah merkantilisme, Renaissance, revolusi gereja, dan revolusi industri. Ya, bisa diperhatikan ya di modul kalian di latihan soal nomor 3 dan di gambar ini diperhatikan dulu gambarnya. Jadi dalam konsep merkantilisme, benda pada gambar yang ditunjukkan ini dijadikan sebagai apa? Untuk jawabannya adalah, jadi merkantilisme adalah suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Dengan melakukan kegiatan perdagangan diatur oleh negara untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Jadi pada kesimpulannya, emas dan perak atau logam mulia pada waktu atau pada zaman merkantilisme merupakan standar devisa atau standar devisa suatu negara dan sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan negara. Selanjutnya, latihan soal nomor 4, diperhatikan modulnya ya dan gambar pada video ini. Pertanyaannya adalah, keterangan yang dideskripsikan kondisi pemikiran manusia pada abad pertengahan itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi lebih tepatnya itu adalah yang X2, X3, dan Y2. Kenapa demikian? Jadi, pada zaman pertengahan, dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Serta kehidupan pada zaman pertengahan bersifat keakhiratan hingga mengabaikan kehidupan duniawi. Pemikiran filsafat yang berkembang pada masa pertengahan sangat dipengaruhi oleh gereja sehingga lahir filsafat
yang berlandaskan pada ajaran agama dan untuk alat pembenaran dogma-dogma gereja. Serta pada zaman pertengahan juga pemikiran tentang ilmu pengetahuan sebagian besar diarahkan pada teologi atau kepercayaan tentang ketuhanan. Soal yang terakhir nomor 5, perhatikan ya. Dalam merkantilisme, kemakmuran setiap negara ditentukan oleh... Jawabannya adalah jumlah aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti yang Miss tadi sudah jelaskan bahwa emas dan perak atau logam mulia itu merupakan standar kekayaan pada zaman merkantilisme. Jadi untuk negara-negara penganut paham merkantilisme adalah Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Cukup sekian pembahasannya, kurang lebihnya jangan lupa komen nama kalian di videonya ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.